Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan di kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat adalah masih berkaitan dengan beberapa zikir yang disyariatkan untuk dibaca oleh seorang muslim, yaitu zikir ketika ruku' dan sujud. Tayyib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita akan sebutkan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, sebentar. Al-faslul hadi asyar. Pasal yang ke-11. Fi dzikrir ruku'i was sujudi wal fasli bainahuma wa bainas sajdataini. Berkaitan dengan zikir rukuk dan sujud. Wal fasli bainahuma, dan gerakan antara rukuk dan sujud, yaitu i'tidal. Al-fasl artinya pemisah. Pemisah antara rukuk dan sujud adalah gerakan i'tidal. Wa bainas sajdatain, dan zikir antara dua sujud. Fi sunanil arba'ah, disebutkan dalam kitab 4 sunan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' membaca Subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Dan ketika sujud beliau membaca Subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali, thalatha marrat. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, juga ashabus sunan, para penulis kitab sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan kalimat Subhana rabbiyal azim serta Subhana rabbiyal a'la terdapat perintah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fasabbih bismi rabbikal azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikanlah dengan menyebut nama Rabbmu al-azim, yang maha agung, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Haqqah. Di bagian dari surat Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Lalu kita mengucapkan Subhana rabbiyal azim. Sedangkan Subhana rabbiyal a'la ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Sabbihisma rabbikal a'la. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Sehingga ada korelasi antara doa ruku' dan doa sujud. Dalam doa ruku' kita mengucapkan Subhana rabbiyal azim. Dan ini merupakan implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala, pengamalan dari perintah Allah di surat Al-Haqqah. Fasabbih bismi rabbikal azim.
Sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Sedangkan dalam doa sujud, kita mengucapkan doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha agung. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha agung. Dan ini merupakan pengamalan dari perintah Allah Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbika al-a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan zat yang maha tinggi, al-a'la. Uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada 3 makna. Yang pertama adalah uluwu al-qadar. Allah maha tinggi kemuliaannya. Coba saya tulis ulang ya, biar berjarak. Uluwullah ada 3 makna. Yang pertama adalah uluwul qadar. Artinya maha mulia, tinggi kemuliaannya. Yang kedua adalah uluwus sifah. Artinya tinggi sifatnya. Yang ketiga uluwuz zat. Artinya zat Allah berada, uluwuz zat artinya zat Allah berada di atas. Sehingga ketika kita menyebut Maha suci Rabbku yang maha tinggi, berarti dia maha tinggi, berada di paling tinggi. Dan namanya tinggi itu berarti adalah arah atas. Sehingga salah satu di antara yang perlu kita pahami dari makna Subhana Rabbiyal A'la adalah kita mengagungkan Allah, zat yang paling atas, berada di tempat yang paling atas. Karena itu ketika orang sujud, dia meletakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu wajahnya, di tempat yang sejajar dengan kaki. Dan di saat itu dia mengagungkan Allah dengan menyatakan bahwa Rabbku adalah zat yang paling atas, al-a'la. Sehingga kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Nah, wa fihi, kemudian setelah kita memahami akan adanya perintah Allah dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, tanamkan dalam diri kita perasaan bahwa dikala kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim atau mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, tanamkan bahwa saya membaca ini sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah, fasabbih bismi rabbikal azim, atau mengamalkan perintah Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Dan di sini bentuknya fi'il amr, sabbih, sucikanlah. Sabbih, sucikanlah. Ini fi'il amr, kata kerja yang maknanya perintah. Fasabbih bismi rabbikal azim, sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Baik, sekarang coba kita lihat. Wa fihi hadithu Ali, wa fihi hadithu Ali radhiyallahu anhu, wa qad sabaqa fil fasli qablahu bitulihi.
Dan dalam bacaan ini terdapat hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan di pasal sebelumnya telah disebutkan cukup panjang. Nah, kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, wa fi sahihain, disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca kalimat berikut ketika ruku' dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Baik. Dan bacaan ini sebenarnya adalah perwujudan dari pengamalan terhadap surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada apa di surat An-Nasr? Kita lihat firman Allah di surat An-Nasr. Di surat Idza jaa nasrullahi wal fath, Allah perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sucikanlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia zat yang maha menerima taubat. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW setelah turun ayat ini, beliau banyak membaca kalimat subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, dan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, di sini ada keterangan dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Lamma nazalat ala Rasulillah SAW idza jaa nasrullahi wal fath, kana yukthiru idza qara'aha wa raka'a ay yaqul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam riwayat yang lain ada tambahan innaka antat tawwabur rahim. Kemudian dalam keterangan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW setelah turun ayat ini, beliau banyak membaca kalimat tadi. Lalu kata Aisyah, yu'awwilul Qur'an. Beliau lakukan itu untuk mentakwil Al-Quran. Ya ta'awwalul Quran. Dan yang dimaksud ya ta'awwalul Quran adalah melaksanakan isi dari Al-Quran. Karena takwil yang dalam pemahaman para sahabat artinya adalah melaksanakan sesuai dengan tafsir yang mereka pahami. Sehingga ya ta'awwalul Quran maksudnya adalah mengamalkan isi dari Al-Quran. Sehingga doa ketika ruku' dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ini adalah pengamalan terhadap surat An-Nasr. Karena di situ ada perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan itu diwujudkan oleh Nabi SAW dalam kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfir Allahumma ighfirli. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud ada tambahan innaka antat tawwabur rahim. Tapi yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah adalah kalimat ini. Wa fi Sahih Muslim, dan dalam Sahih Muslim anha dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Hadisnya riwayat Muslim, ada di Sahih Muslim. Dan kalimat ini yang dibaca oleh Nabi SAW dalam rukuk dan sujudnya itu sama kalimatnya. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Makna subuhun quddus artinya adalah banyak kesuciannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dengan jumlah yang banyak. Karena dia suci dari segala aib. Dan selamanya suci. Dia adalah Rabb para malaikat. Dan Rabbnya Ar-Ruh. Ar-Ruh adalah Jibril. Ar-Ruh adalah Jibril. Dan kenapa Jibril disebut ruh? Karena beliau adalah malaikat yang membawa ruh, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebut ruh karena dia membawa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan ruh bagi hati manusia. Dan Jibril dikhususkan setelah Allah menyebut malaikat. Jibril dikhususkan setelah menyebut malaikat, menunjukkan bahwa Jibril alaihissalam memiliki posisi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia diistimewakan oleh Allah. Setelah Allah nyebut malaikat, disebutkan berulang Jibril alaihissalam. Wa fi sunan Abi Dawud, dan dalam sunan Abu Dawud, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azamah. Nabi SAW ketika ruku dan sujud, beliau membaca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azamah. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya dinilai sahih oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar dan dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Nata'ijul Afkar. Nah, sekarang coba kita lihat makna dari kalimat Al-Jabarut wal Malakut. Kita coba baca penjelasan yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan makna Jabarut. Di sini ada keterangan tentang makna Jabarut. Al-Jabarut adalah bentuk mubalaghah, bentuk hiperbol. Al-Jabarut bentuk hiperbol dari kata al-jabru yang artinya al-qahru, menguasai, memaksa. Al-qahar itu zat yang maha memaksa sehingga tidak ada yang protes, tidak ada yang bisa protes, tidak ada yang bisa menolak. Maka al-Jabarut adalah Dzul Jabarut, maknanya adalah zat yang maha sempurna kuasanya, pemaksaannya terhadap makhluknya, sehingga makhluk sama sekali tidak bisa tidak bisa menolak apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Malakut adalah bentuk mubalaghah, bentuk hiperbol dari kata al-mulku, yaitu at-tasarruf, mengendalikan. Maka dia zat yang dzul malakut, artinya zat yang memiliki kesempurnaan dalam mengendalikan, sehingga dia mengendalikan sesuai dengan apapun yang dia kehendaki. Sehingga maknanya adalah sahibul qahri wal tasarrufi al-baligh kullu minhuma ghayatahu. Dia adalah zat yang menguasai dan yang mengendalikan sampai pada tingkatan sempurna.
tidak ada celah sepeser pun. Sebagaimana disebutkan dalam syarah Sunan An-Nasa'i. Sedangkan al-kibriya maknanya adalah al-azamah was-sultan. Keagungan dan kekuasaan. Sehingga ketika kita menetapkan untuk Allah subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, maka kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa dan sempurna kekuasaannya, sempurna pengaturannya terhadap seluruh makhluknya. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit dari ruku', yaitu ketika i'tidal, beliau membaca, "Allahumma rabbana lakal hamdu." Ya Allah, Rabb kami, hanya milik-Mu segala puji. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Segala puji untuk-Mu ya Allah, yang memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi antara langit dan bumi, serta memenuhi apapun yang Kau kehendaki, min syai'in, apapun yang Kau kehendaki, ba'du. Ba'du artinya ba'dahu. Jadi dalam ungkapan penyebutan dhoraf ba'du dan qabl itu terkadang dibaca dengan ba'du atau qablu. Di situ karena membuang dhamir yang tersembunyi di belakangnya. Sehingga ba'du aslinya kalau dibaca lengkap jadinya ba'dahu. Sedangkan qablu kalau dibaca lengkap jadi qablahu. Setelahnya, sebelumnya, ada nya-nya yang tersembunyi di situ. Nya itu adalah makna dari dhamir hu. Sehingga di sini min syai'im ba'du, dan memenuhi apapun, segala sesuatu apapun yang engkau kehendaki, ba'du maksudnya adalah ba'dahu, setelahnya. Nya-nya kembali kepada langit dan bumi serta apapun yang ada di antaranya. Ahlat tsana'i wal majdi, dia adalah zat yang memiliki kelayakan pujian dan keagungan. Dia yang berhak untuk diagungkan, dipuji dan diagungkan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, yang paling berhak terhadap pujian yang diucapkan oleh hamba. Wa kulluna laka 'abdun, dan kita semua adalah hamba milik-Mu, hamba untuk-Mu. Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada yang menghalangi. Lima a'taita, apapun yang Kau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi. Lima mana'ta, apapun yang Kau halangi. Wala yanfa'u dzal jadd, dan tidak bermanfaat pemilik al-jadd. Al-jadd bermakna al-ghina, kekayaan. Dan tidak bermanfaat minka, di hadapan-Mu, kekayaan terhadap pemiliknya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan kekayaan itu tidak bermanfaat kepada pemiliknya di hadapan-Mu. Masya Allah. Ini pujian yang luar biasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pernah membaca doa ini ketika sholat subuh, saat imam kunut, dan saya tidak kunut, tapi saya membaca doa ini. Panjangnya saya membaca doa ini sama dengan panjangnya imam kunut. Sehingga meskipun kunutnya itu panjang, baca doa ini dengan pelan-pelan
selesai sama dengan selesai imam ketika kunut. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Pelan-pelan ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Selesai itu imamnya sujud. Sehingga bersamaan dengan rentang masa membaca doa kunut yang dibaca oleh imam ketika salat subuh. Wa fi sahihil Bukhari, dan disebutkan dalam sahih Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nusalli yauman wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku', qala, beliau membaca, Sami'allahu liman hamidah. Faqala rajulun wara'ahu. Lalu ada makmum di belakang beliau yang membaca, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kalimatnya sampai mubarakan fi. Tidak ada lanjutan, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Falamman sarafa, ketika selesai salat, qala, Nabi SAW bertanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang mengucapkan kalimat ini? Qala, kemudian sahabat tadi mengatakan, ana ya Rasulullah. Sayalah ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Aku melihat ada 30 sekian malaikat. Bid'ah adalah angka antara 3 sampai 9. Bid'ah angka antara 3 sampai 9. Bisa dibaca bid'atun, bisa dibaca bad'atun. Laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Aku melihat ada 30 sekian malaikat. Yabtadirunaha, yang berlomba memperebutkan kalimat ini. Ayyuhum yaktubuha awwal. Siapakah yang akan mencatatnya pertama kali? Masya Allah. Sehingga di sini kita bisa lihat pencatat zikir-zikir dan kalimat-kalimat thayyibah yang dibaca oleh hamba bisa jadi lebih dari malaikat yang selalu hadir, raqib atid, yang selalu hadir mencatat amal kita. Karena ada 30 lebih malaikat yang berebut untuk mencatat siapakah yang mencatat pertama kali kalimat ini. Ayyuhum yaktubuha awwala. Siapa yang akan mencatat pertama kali. Sangat sederhana zikir ini dan layak untuk kita hafalkan. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Coba dihitung dengan jari jumlah kata yang tersedia. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada 5 kata. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada 5 kata. Cukup mudah untuk dihafal dan keutamaannya sangat besar. Anda baca dengan seksama diiringi dengan perenungan maknanya. Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabbku, segala puji hanya milikmu. Hamdan katsiran. Pujian yang banyak. Tayyiban, yang baik. Artinya tidak bercampur dengan kotoran. Tidak bercampur dengan riya, tidak bercampur dengan sum'ah, tidak bercampur dengan harapan mendapatkan dunia. Mubarakan, yang berkah, yang selalu berkembang kebaikannya, tumbuh kebaikannya. Fihi, dalam pujian itu. Lalu itu kita baca pada saat
kita sedang i'tidal, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada 30 lebih malaikat yabtadirunaha, yang memperebutkannya, ayyuhum yaktubuha awal, siapa yang akan pertama kali mencatatnya. Tayyib. Sekarang coba kita lihat hadis Rifa'ah bin Rafi ini. Dalam hadis ini, yang membaca doa tadi adalah salah satu makmum di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selesai sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, siapa yang membaca doa tadi? Nah, muncul pertanyaan, terus dari mana sahabat ini bisa membaca doa itu? Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya dia ketika selesai sholat. Dari mana sahabat membaca doa itu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah mengajarkannya. Lalu sahabat ini membaca doa itu ketika sholat. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya untuk mencari tahu siapa pembaca kalimat ini yang sudah beliau pernah ajarkan, karena beliau melihat ada 30 lebih malaikat yang memperebutkan untuk mencatat pertama kali. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah bahwa doa itu dibaca oleh sahabat tersebut atas ijtihad pribadi. Nah, kalau kemudian atas ijtihad pribadi, berarti boleh dong membuat doa sendiri ketika sholat. Akhirnya ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa dalam beramal itu tidak harus pakai dalil. Sehingga kita tidak perlu mengatakan mana dalilnya. Karena sahabat ini nggak punya dalil. Dia tiba-tiba membaca saja. Lalu oleh Rasulullah SAW didengerin. Beliau mendengarkan di belakang beliau ada sahabat yang membaca seperti ini. Sehingga sahabat ini belum mendapatkan pendidikan sebelumnya, dalil sebelumnya. Maka kita berikan jawaban. Kalau untuk kasus yang pertama, sahabat itu sudah pernah diajarin, kemudian beliau praktekkan di sholat, insya Allah tidak ada masalah. Sementara untuk kemungkinan yang kedua, sahabat ini berijtihad, lalu membaca doa ini, padahal Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya. Apakah ini dalil bahwa kita boleh mengamalkan ibadah tanpa dalil? Apakah ini dalil kita boleh mengamalkan ibadah tanpa dalil? Maka ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa sahabat ini setelah mengucapkan kalimat itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setuju. Nabi SAW setuju. Buktinya apa? Beliau memujinya. Aku melihat ada 30 sekian malaikat yang memperebutkannya. Berarti beliau menyetujuinya. Kalau beliau setuju, maka itu berarti menjadi apa? Sunnah takririyah. Itu menjadi sunnah takririyah. Dan salah satu di antara bentuk sunnah adalah sunnah takririyah, persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat beliau bertanya, siapa yang mengucapkan tadi? Lalu beliau setuju, maka bacaan ini menjadi sunnah takririyah. Dan salah satu di antara sunnah adalah sunnah takririyah, di mana bentuknya adalah persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Kalau itu sunnah takririyah, berarti itu bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi Pak, sahabat itu kan sebelumnya belum diajarin. Betul. Berarti boleh dong kita ngarang seperti itu. Yang jadi masalah, siapa yang menjamin karangan kamu itu disetujui oleh Nabi SAW? Wong beliau sudah tidak ada, beliau sudah meninggal. Siapa yang jamin? Kamu bisa jamin kalau doa yang kau karang disetujui oleh Rasulullah SAW? Kalau kau nggak bisa jamin, maka seharusnya kau tidak lakukan. Sehingga ini bukan dalil bolehnya beramal tanpa dalil. Sudah ya? Ini bukan dalil bolehnya beramal tanpa dalil. Memang kasus seperti ini cukup banyak.
dalam beberapa aktivitas yang dilakukan oleh para sahabat ketika sholat. Seperti dalam peristiwa imam yang selalu membaca Qul huwallahu ahad. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Imam ini selalu membaca surat Al-Ikhlas dan satu surat tambahannya. Sampai makmumnya merasa ada yang aneh. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami punya imam, setiap kali sholat selalu membaca Al-Ikhlas dan satu surat tambahan. Maka Nabi SAW menyampaikan, Saluhu lima yaf'alu dhalik. Coba tanyakan ke orang itu, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Lalu setelah ditanya, jawaban orang ini, imam ini, Innaha sifatur rahman wa inni uhibbuha. Surat ini adalah sifat Ar-Rahman dan aku sangat mencintainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Hubbuka iyyaha yahdika ilal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas mengantarkanmu ke surga. Kita coba buka hadisnya. Hubbuka iyyaha yahdika ilal jannah. Adkhalakal jannah. Nah ini ya. Hadisnya riwayat Bukhari. Ada orang Ansor yang beliau mengimami Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fis salati mimma yaqra'u bihi. Iftataha biqul wallahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra'u suratan ukhra. Beliau ketika mengawali bacaan surat, beliau membaca sebagaimana ketika salat, beliau baca qul wallahu ahad sampai selesai, kemudian beliau membaca surat yang lain. Baik. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'atin, dan beliau lakukan itu setiap rakaat. Fakallamahu ashabuhu. Maka para makmum menyampaikan kepadanya. Faqalu, mereka mengatakan, kau selalu membaca dua surat ini dan itu. Ya. Fa imma taqra'u biha wa imma an tada'aha. Seharusnya cukup baca satu dan tidak perlu baca dua. Wa taqra'u bil ukhra. Faqala, kemudian sahabat ini mengatakan, ma ana bitarikiha, aku enggak bakalan meninggalkannya. In ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kalian mau saya jadi imam, aku tetap akan melakukan seperti itu. Wa in karihtum, dan kalau kalian enggak suka aku jadi imam, taraktukum, ya udah, aku enggak jadi imam. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim, dan masyarakat Quba menganggap orang ini adalah orang yang paling mulia di kalangan mereka. Dan mereka enggak suka jika yang jadi imam adalah selain beliau. Ketika mereka mendatangi Nabi SAW, akhbaruhul khabar. Mereka pun menyampaikan itu kepada Nabi SAW. Faqala, lalu Nabi SAW bertanya kepada imam tadi. Ya fulan, wahai fulan, kenapa, apa yang menghalangimu untuk menuruti apa yang diminta oleh teman-temanmu, oleh para makmummu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadis surah fi kulli rak'atin. Lalu apa yang menyebabkanmu untuk selalu membaca surat ini di setiap rakaat? Faqala, kemudian sahabat ini mengatakan, inni uhibbuha. Aku mencintainya ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Zahirnya praktek ini hanya dilakukan oleh sahabat tadi. Berarti dia beramal tanpa petunjuk dari Nabi SAW. Betul, beliau berijtihad. Sudah? Berarti boleh dong melakukan amal tanpa petunjuk dari Nabi SAW. Masalahnya setelah itu Rasulullah SAW setuju. Dan kalau beliau sudah setuju, berarti status amalan itu jadi apa? Sunnah takririyah. Status amalan itu menjadi sunnah takririyah. Kalau sudah menjadi sunnah takririyah, maka amalan itu bisa dijadikan sebagai acuan, bisa dijadikan sebagai dalil. Karena dia adalah sunnah takririyah.
Bisa dipahami ya? Tayyib. Lalu kita punya sudut pandang yang kedua. Jika kalian mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil bolehnya beramal tanpa dalil. Yang menjadi pertanyaan, lalu kenapa kau jadikan hadis ini sebagai dalil? Wong boleh beramal tanpa dalil. Kau jadikan hadis ini sebagai dalil. Sudah? Menjadikan hadis sebagai dalil itu kan sesuatu yang menjadi prinsip. Jadi orang ini mau melakukan amal. Karena terdekat, maka perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa. Sehingga ini termasuk di antara waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Kenapa disebut terdekat? Karena penghambaan semakin sempurna menyebabkan seorang hamba semakin dekat dengan Rabb-Nya. Dan salah satu di antara bentuk penghambaan yang sempurna dari seorang hamba adalah ketika dia meletakkan anggota badannya yang paling terhormat, yaitu wajahnya, sejajar dengan kakinya di tempat yang paling rendah. Di saat dia sangat tersungkur di hadapan Allah, sangat merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang tawadhu, yang rendah hati, dan dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika itu dalam posisi yang terdekat, maka Nabi SAW perintahkan fa'aktsirud du'a, perbanyaklah berdoa. Wa anhu, dan di sini dinyatakan riwayat Muslim, Sahih Muslim. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud beliau mengucapkan, Allahumma gfirli dzambi kullahu, dikkahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku. Dikkahu wa jillah, baik yang kecil maupun yang besar. Awwalahu wa akhirah, yang awal maupun yang akhir. Alaniyatahu wa sirrah, baik yang terang-terangan maupun yang rahasia. Dan kalau membaca, haknya dibuat mati ya, sehingga nanti jadinya seperti qafiyah, ujungnya mati hak. Allahumma gfir dzambi kullah, dikkahu wa jillah, awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Sehingga mati hak ada keindahan tersendiri ketika ada keseragaman di bagian ujungnya. Allahumma gfirli dzambi kullah, dikkahu wa jillah, awwalahu wa akhirah, alaniyatahu wa sirrah. Sebentar kita lihat hadisnya riwayat Muslim. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membaca kalimat ini ketika sujud, bukan ketika ruku'. Allahumma gfirli dzambi kullah, dikkahu wa jillah, awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, iftaqadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Aku pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Sebelumnya tidur di samping beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun qiyamul lail dan Aisyah nyari-nyari suaminya. Faltamastuhu, lalu aku pun mencari beliau. Dan ketika itu tidak ada lampu. Sehingga kalau di dalam rumah gelap-gelap gulita. Fawaqa'at yadi ala batni qadamai. Lalu tersentuhlah tanganku, yadi, tanganku, ala batni qadamai,
tersentuh kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masjid, sementara beliau di masjid. Wa huma mansubatan, dan kedua kaki beliau sedang ditegakkan. Kedua kaki beliau dalam posisi ditegakkan. Baik, coba bayangin ya. Satu telapak tangan seorang wanita bisa mengenai dua telapak kaki orang yang sedang sujud. Berarti kira-kira gimana? Berarti telapak kaki itu dirapatkan. Maka ini yang menjadi dalil kenapa ketika sujud kakinya dirapatkan. Sunnah seperti ini mungkin bagi mereka yang masih awam dalam belajar sholat yang sesuai sunnah jarang kita kenal. Dan pertama kali saya mengenali itu setelah membaca buku Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu di antara yang dianjurkan ketika sujud adalah saat sujud kedua kaki dirapatkan. Kedua kaki dirapatkan. Kedua telapak kaki dirapatkan. Wa huwa yaqul, sambil membaca, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Di sini hadisnya coba kita lihat footnote 3. Rawahu Muslim. Wa rawa Muslimun hadhil ahadits. Hadis ini adalah hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Dan ini kita berlindung kepada Allah dengan sesuatu dari lawannya. Lawan dari ridha adalah as-sakhat. Sukhtun. Lawan dari ridha adalah sukhut. Lawan dari mu'afah adalah uqubah. Mu'afah lawannya uqubah. Baik. Sehingga kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. Lalu kita berdoa, wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung darimu, aku berlindung denganmu darimu. Masya Allah. Aku berlindung denganmu darimu. Karena tidak ada yang bisa menolak murka Allah, tidak ada yang bisa menolak hukuman Allah kecuali Allah. Sehingga tidak mungkin seorang hamba berlindung kepada makhluk untuk mencegah hukuman Allah. Tidak mungkin. Maka kita berlindung kepada Allah dari Allah. Maksudnya berlindung dengan Allah, berlindung kepada Allah dari hukuman Allah, dari murka Allah Subhanahu wa taala. La uhsi thana'an 'alaika. Aku tidak bisa memberikan pujian kepadamu, anta, yaitu engkau ya Allah, kama athnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Nah, ini pengakuan kelemahan seorang hamba. Hamba tidak bisa memuji Allah dengan pujian yang sempurna. Hamba tidak bisa memuji Allah dengan pujian yang sempurna sebagaimana pujian Allah untuk dirinya. Sebagaimana pujian Allah untuk dirinya. Allah memuji dirinya sendiri, dan pujian Allah untuk dirinya sendiri lebih sempurna daripada pujian hamba untuk Allah.
Karena kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Maka di sini ada pujian Allah untuk dirinya dengan pujian hamba untuk Allah. Pujian hamba untuk Allah. Mana yang lebih sempurna? Pujian Allah untuk dirinya jauh lebih sempurna daripada pujian hamba untuk Allah, dan bahkan tidak bisa dibandingkan. Karena banyak pujian Allah yang hamba tidak tahu. Ada nama-nama Allah yang hamba tidak tahu, sehingga hamba tidak pernah memuji Allah dengan nama itu, dan pujian hamba itu terbatas. Masih banyak kekurangan yang dia lakukan dalam praktek yang dia kerjakan. Masya Allah. Nah, pengakuan kelemahan itu kita nyatakan dalam doa ini. La uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Oleh karena itulah sebenarnya banyak di antara pujian kita kepada Allah itu pujian yang masih sangat terbatas, sehingga jangan sampai kita merasa zikir aku kepada Allah, zikirku kepada Allah sudah banyak. Tidak. Zikir kita kepada Allah masih sedikit. Dan itu pun masih banyak keterbatasan. Sehingga kadang begini ya, kita menulis sebuah undangan. Lalu di situ tertera tujuan kepada si A, si B. Yang paling tahu tentang gelarnya A adalah A. Yang paling tahu tentang gelarnya B adalah B. Apalagi kalau namanya panjang. Masya Allah. Sehingga yang nulis undangan mengucapkan permohonan maaf. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan nama dan salah dalam penulisan gelar. Ya. Orang terkadang nulis nama saya misalnya. Ada yang M-nya kurang satu. Harusnya kan AMMI, ditulis AMI misalnya. Oh ini salah secara ejaan, nama saya bukan AMI tapi AMMI. Apalagi kalau nama Jawa itu Suryo Dikromo Noto Botolimo. Nah itu. Wah itu lebih rumit lagi. Dan kadang orang itu emosi ketika namanya salah tulis. Itu manusia. Kadang salah dalam mencantumkan gelar, ya. M S E B C D F G H Z. Itu kadang saya lihat Masya Allah panjang sekali ini. Gelar apa aja itu. Yang tahu pemiliknya, orang lain tidak tahu. Terus gimana itu Pak? Itu pun kita minta maaf. Maka sudah selayaknya seorang hamba memohon ampun kepada Allah ketika dia tidak bisa memberikan pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala kama huwa ahlu, sebagaimana pujian yang selayaknya diberikan kepada Allah. Baik, kemudian sedikit lagi. Dalam Sunan Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud, beliau membaca Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni. Dah, hadisnya riwayat Abu Dawud. Dan dalam riwayat Abu Dawud sebenarnya tidak ada kalimat wajburni. Kemudian di lanjutannya wa fi sunan, dan dalam kitab Sunan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW membaca di antara dua sujud Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan di footnote itu ada beberapa tambahan kalimat ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Yang tambahan-tambahan itu saling melengkapi. Kesimpulannya kata An-Nawawi itu ada 7. Kalimat ini kata An-Nawawi ada 7. Coba kita hitung ya. Rabbighfirli
warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni wahdini. Mengenai urutannya bebas. Ada berapa tadi? 6. Kurang 1 ya. Coba. Rabbighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni. Kemudian satu lagi. Wa'fu anni. Ada, kalau kata Nawawi ada 7 totalnya. Dan 7 itu adalah gabungan dari banyak riwayat, satu riwayat dengan riwayat yang lain, yang itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Sehingga dengan riwayat-riwayat itu kalau kita gabungkan totalnya ada 7. Rabbighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni wa'fu anni, totalnya ada 7. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan untuk pertemuan berikutnya masuk ke pasal 12 berkaitan dengan doa ketika sholat dan doa setelah tasyahud, insyaallah ta'ala. Nah, baik. Selanjutnya jika ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Nggak ada suaranya. Ini dulu tadi. Sebentar, yang keterangan An-Nawawi tadi. Saya tambahkan di sini ada yang keliru dari apa yang tadi saya sampaikan. Qala An-Nawawi, kata An-Nawawi, fal ihtiyatu, afwan, An-Nawawi menyebutkan yang lebih tepat wal ikhtiyar, dan yang lebih sesuai sunnah, ya, ayyajma'a bainar riwayat wa ya'ti bi jami'i al-fadhiha wa hiya sab'ah, adalah menggabungkan semua riwayat dan membaca semua lafaz, dan itu jumlahnya 7, yaitu duduk di antara 2 sujud. Jumlahnya ada 7. Sebentar, ini internetnya nggak kuat. Nah, 7 itu di sini disebutkan. Alhamdulillah. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini
warfa'ni, bukan wa'fu anni ya, tapi warfa'ni. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini warfa'ni. Dan masalah urutan bebas. Dalam satu riwayat seperti ini, dalam riwayat yang lain seperti ini, sehingga ketika Anda baca 7 ini tidak urut, tidak masalah. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini juga 7. Jadi tadi yang kelewatan adalah warfa'ni. Wallahu a'lam. Kata Nawawi, fal ihtiyat wal ikhtiyar. Coba dilihat di teks yang berwarna hijau itu ya. Fal ihtiyat wal ikhtiyar ay yajma'a bainar riwayat. Yang lebih tepat adalah kita menggabungkan semua riwayat wa ya'ti bi jami' al-fadhiha, dan membaca semua teksnya dan jumlahnya ada 7. Wa kadza qala Syekh Al-Albani fi sifatis shalah. Demikian pula yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani dalam sifat salat. Wa aqallu ma yuqal, dan minimal adalah mengucapkan rabbighfirli untuk doa duduk di antara 2 sujud. Wallahu a'lam. Nah. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Apakah suara saya Waalaikumsalam terdengar, Ustadz? warahmatullahi. Alhamdulillah jelas. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum, Ustadz Ami. Semoga Allah selalu menjaga antum dan kru AMB sekalian. Amin. Walakum bimithli. Terkadang saya di dalam sholat di rakaat ketiga dan rakaat keempat, setelah selesai membaca Al-Fatihah, saya lanjutkan membaca Bismillah. Yang saya tanyakan, karena sudah terlanjur membaca Bismillah, apakah dianjurkan membaca surat atau lebih baik langsung ruku? Jazakallahu khairan. Karena Anda kebablasan ya sebenarnya. Karena kalau di rakaat yang ketiga dan keempat, yang lebih sesuai sunnah adalah hanya membaca Fatihah, meskipun boleh membaca surat. Maka dalam posisi ini ketika kebablasan, selesai Fatihah waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim, itu kan karena kebiasaan. Maka silahkan langsung ruku jika tidak ingin membaca surat. Tapi kalau membaca surat, silahkan baca surat pendek boleh. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustadz. Izin pertanyaan berikutnya. Di sini Ustadz, di Australia, tempat pekuburannya itu sangat luas. Nah, terkadang sholat jenazahnya itu dilaksanakan di pekuburan, di tanah yang lapang. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustadz? Jazakumullah khairan. Sholat jenazah di kuburan hukumnya diperbolehkan, dan itu hal yang ma'ruf karena Nabi SAW pernah melakukannya. Beliau mensolati jenazah seorang ibu-ibu yang tinggal di Masjid Nabawi dan nyapu-nyapu masjid sampai akhirnya meninggal. Tapi saat meninggal, sahabat tidak memberitahu. Setelah dimakamkan, baru Rasulullah SAW diberitahu. Mungkin Nabi SAW sedang di luar atau ada kegiatan yang lain, dan pengurusannya itu waktu malam. Kemudian Nabi SAW minta ditunjukkan di mana makamnya. Akhirnya Rasulullah SAW sholat di kuburan wanita ini. Sehingga boleh sholat di kuburan, baik ketika jenazahnya sudah dimakamkan maupun belum dimakamkan. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya, Bismillah, Afwan Ustadz. Bagaimana kalau ada imam yang senantiasa mengakhirkan sujud terakhir dalam setiap sholat, ada perasaan yang tidak nyaman ketika menjadi makmumnya? Apakah mengkhususkan sujud terakhir untuk diperpanjang dari sujud yang lain ada dalilnya? Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Rasulullah SAW hanya menganjurkan perbanyaklah doa ketika sujud, dan beliau tidak menyebutkan sujud nomor berapa. Karena itu pada asalnya seharusnya doa itu dibaca tanpa memilih sujud tertentu. Maka boleh di sujud pertama, kedua, ketiga, termasuk terakhir. Bebas, yang penting pokoknya sujud. Sehingga mungkin jika sujud pertama lupa, saya tadi mau berdoa di sujud pertama kok lupa. Mau berdoa di sujud yang kedua, kok lupa lagi. Akhirnya sujud terakhir dia baru ingat. Dia memanfaatkan sujud terakhir untuk diperpanjang, silahkan, boleh. Tapi kalau itu terus-terusan dan selalu sengaja demikian, maka
dipertanyakan landasannya apa, dasarnya apa, kok sampai seperti itu. Begitu ya. Namun kalau sesekali, kadang sujud pertama, kadang kedua, kadang ketiga, kadang keempat, silahkan. Karena tidak boleh menghususkan untuk makna teks yang sifatnya umum. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz, tim dan jamaah kajian. Afan bertanya Ustadz, dikatakan bahwa waktu mustajab berdoa adalah di sepertiga malam terakhir. Bagi Ana susah sekali untuk berdoa maksimal di saat itu. Karena kalau Ana berdoa maksimal biasanya mengingat dosa dan takut neraka, Ana akan menangis bisa cegukan. Ana nggak mau kedengaran oleh orang-orang yang ada di rumah. Ana akan maksimal berdoa biasanya di waktu zuhur karena Ana sendiri di rumah. Bagaimana ini Ustadz? Ustadz, apakah beda fadilah waktunya buat anak Ustadz? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kelebihan ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk bisa qiyamul lail. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihina min qablikum. Lakukanlah qiyamul lail karena itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Sehingga bagi mereka yang bisa qiyamul lail, pertahankan sebaik mungkin, itu anugerah yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an keutamaan itu. Allah sebut sebagai salah satu di antara ciri orang yang berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman, Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Amman huwa qanitun ana al-lail. Ataukah orang yang dia qanitun ana al-lail. Qanitun maknanya adalah khasyi'un. Karena qanata di sini maknanya khasya', khusyuk, anteng. Apakah orang yang anteng, yang khusyuk, serius, ana al-lail di tengah malam, dia bersujud, dia berdiri dalam waktu yang lama. Yahdharul akhirah, dia takut kepada akhirat. Wa yarju rahmata rabbih, dan banyak mengharapkan rahmat Allah. Sehingga di malam hari itu dia jadikan kesempatan untuk menangisi dosanya dan mengharapkan rahmat dari Allah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, dia tahu akan ada apa setelah kehidupan ini, setelah di dunia ini. Dia yakin akan ada balasan. Lalu dia manfaatkan waktu malamnya untuk banyak memohon kepada Allah, takut akhirat dan meminta rahmat dari Allah Ta'ala. Apakah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran hanyalah ulul albab. Sehingga kalau Anda bisa berdoa seperti itu di waktu malam, silahkan berdoa di waktu malam. Dan kalau masalah tangisan, mungkin bisa nyari tempat yang agak jauh dari keluarga yang sedang tidur, sehingga semoga tidak sampai mengganggu mereka. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz. Yang berikutnya, mohon maaf di luar tema Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustadz sekeluarga, tim dan kaum muslimin semuanya. Amin. Amin. Walakum bimithlim. Disebutkan bahwa pada kajian Imam Malik, banyak orang yang mengambil ilmu dan juga belajar tentang akhlak beliau. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus kami lakukan jika di dalam suatu penyelenggaraan kajian kami sering terbentur dengan adab ustadz atau ustazah yang kurang baik pada kami? Apakah kami tetap harus bertahan sebagai penyelenggara kajian supaya kajian tetap berlangsung? Apakah jika kami tidak melanjutkan penyelenggaraan kajian, kami termasuk orang yang menghalangi ilmu? Jazakumullah khairan.
Kurang baik maksudnya bagaimana? Akhlaknya kurang baik atau memang terkadang ada sebagian narasumber kajian yang terlalu merepotkan panitia. Misalnya minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, permintaannya terlalu banyak. Ada juga yang dia nggak sabaran. Ada yang tipenya A, tipenya B, dan seterusnya. Kalau itu sampai mencacat kehormatan dan muruah dia, mungkin bisa ganti narasumber. Tapi kalau nggak sampai mencacat muruahnya, mohon untuk bersabar. Sebagian dari kalangan narasumber ada yang terlalu banyak permintaan, dan permintaan itu justru menjatuhkan muruahnya. Saya minta yang hotelnya kayak gini. Saya minta nanti dikasih fasilitas kayak gini. Untuk bisa sekali menghadirkan berapa biayanya? Minimal 30 juta. Masya Allah. Mahal banget. Yaitu untuk seluruh perlengkapannya. Terlalu mahal. Memang berapa manfaat yang akan didapatkan oleh peserta kajian. Dan ada sebagian dari narasumber yang dia kadang punya sikap galak kepada panitia. Wallahu alam, ada bagian yang mungkin kita perlu sabar, dan ada bagian yang kita tidak bisa memberikan toleransi. Nah, kalau kayak gini jangan dilanjut. Kalau yang seperti ini sabar, ya. Karena sebagian ulama kadang mereka memberikan motivasi bersabar terhadap akhlaknya gurunya yang mungkin kurang disenangi oleh muridnya. Misalnya galak, ya, suka memarahi. Tapi kalau nggak sabar, ya, dia nanti nggak dapat ilmu. Dulu ada seorang syekh yang beliau buta. Dan saat beliau ngisi, itu selalu meludah ke arah kiri. Di tengah ngisi, brus kiri. Selalu meludah ke arah kiri. Yang sudah biasa ikut kajian, mereka sudah tahu posisi kiri ini berbahaya. Akhirnya mereka hanya duduk kalau di kiri agak jauh, ya. Kalau kanan sebelah kanan dan depan dekat. Datanglah seorang murid yang ingin mengambil ilmu dari syekh ini. Dilihat, wah, kok kayaknya rapat banget. Tapi ada satu tempat kosong di sebelah kirinya syekh. Alhamdulillah bisa mendekat. Itu tidak ada yang duduk di situ. Akhirnya dia datang, mungkin lewat belakang atau mana, langsung duduk di sebelah kirinya syekh. Yang lain nggak memberitahu. Wallahu a'lam. Begitu sedang majelis dimulai, haddatsana fulan qala, brus. Itu pertama, ludah satu terkena dirinya. Dia bersabar. Paling cuma sekali. Yang kedua, brus lagi. Sampai selesai kajian, mukanya basah. Basah itu kalau pakai kopi, mungkin masih bau kopi wangi. Tapi ini ludah. Dan beliau bersabar. Masya Allah, ya. Nah, itu contoh orang yang bersabar dari kondisi tidak nyaman dari gurunya. Kalau seperti ini, mungkin perlu sabar. Tapi kalau yang merusak muruahnya, kemudian membahayakan kelangsungan kajian, silahkan ganti narasumber. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.